Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Adzan. Yang isinya dari mulai dari azan, qomat, kemudian berjamaah, tentang saf, tentang imam. Nah, terakhir rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Tentang kaifiyat sholat hampir selesai. Yang ya insya Allah ya nanti rencananya apabila setelah selesai kajian tentang kaifiyat sholat harus dipraktekkan, berarti ya kaifiyat sholat yang benar, yang yang memenuhi gitu kan, memenuhi apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Kan dari awalnya sudah kita kaji gitu ya, hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, mulai dari berdiri menghadap kiblat, kemudian mulai rangkaian dari kaifiyat sholatnya sendiri, jadi mulai dari takbir dan terakhir salam. Nah, itu sudah gitunya, sudah kita kaji nih, hampir selesai nih. Yang kemarin babud doa iqoblas salam, bab doa sebelum salam. Sekalian ulasannya sedikit bab yang kemarin, bab 149, ya, bab doa sebelum salam. Sebelum salam deh ya, kalau pada sholat yang ada dua tahiyat atau tasyahudnya, berarti ini kan ada di tahiyat akhir sebutannya ya. Kalau pada sholat yang ada dua tahiyatnya, berarti sebelum salam ini di tahiyat akhir. Nah, kalau yang seperti sholat subuh yang tahiyatnya hanya ada satu gitu ya, berarti ya sebelum salam saja gitu ya. Terus kalau sholat subuh tahiyatnya hanya ada satu, ya setelah tahiyat tersebut kan salam, tidak berdiri masuk ke rakaat berikutnya gitu kan ya, kalau sholat subuh, karena rakaatnya hanya dua. Nah, jadi pokoknya ini sebelum salam. Ada dua yang kemarin hadisnya. Yang pertama ini doa khusus. Sebelum salam itu ada doa khusus, yaitu doa yang isinya meminta perlindungan dari 4 perkara. Kemudian dilanjutkan, boleh dilanjutkan dengan doa bebas. Yang salah satu ulahnya ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa bebas artinya betul-betul bebas gitu ya. Ini ada salah satu ulah diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di hadis kedua ya, Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW ya, Abu Bakar mengatakan, alimni, ajarkanlah kepadaku doaan a'udzubihi fi sholati, ya, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku baca di dalam sholat. Nah, ini salah satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Tentu sangat bagus nih doa ini, ya tentu sangat-sangat bagus. Bahkan ini kan doa ini diminta oleh sahabat terbaik, selainnya sahabat terbaik, oleh manusia terbaik selain Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal yang mintanya gitu Abu Bakar As-Siddiq. Kebetulan baru kemarin lah ya, Abu Bakar kan mendapat gelar As-Siddiq. Apa sih arti As-Siddiq? As-Siddiq itu si benar. Ya karena Abu Bakar itu selalu katakan hanya, meskipun tidak seperti Nabi di maksum, Abu Bakar itu selalu benar, 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 dan benar, sampai melekatlah gelar si benar. Nah, yang seperti itunya yang meminta, orang yang seperti itu As-Siddiq itu minta kepada Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa. Ternyata doanya seperti ini. Abu Bakar saja berarti kan meminta atau berdoanya seperti ini. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsiro. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri. Padahal Abu Bakar itu si benar. Ya sampai sulit lah gitulah aja mencari kesalahan Abu Bakar itu sulit, bukan tidak ada sih, karena yang benar-benar tidak pernah gitu salah itu hanya Rasulullah SAW. Tapi doanya seperti ini. Ya tentunya ya ini diajarkan kepada Abu Bakar, tapi hakikatnya ini doa untuk semuanya. Malah rasanya kan kita jauh lebih pantas untuk berdoa seperti ini. Kita ini malah jauh lebih pantasnya berdoa seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zalim terhadap diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang mengampuni dosa selain Kau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bener kan? Saya pikir kan kita jauh lebih pantas untuk berdoa seperti ini dibandingkan dengan Abu Bakar. Ini salah satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam. Hanya nih sebelum salam ini ada doa khusus dulu gitu, yaitu minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Itu dikenal dengan doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Isinya ada 4. Azabil qabri, azabi jahannam, fitnatil mahya wal mamati, satu lagi fitnatil masihid dajjal. Itu ada 4. Nah, setelah melindungkan diri dari 4 perkara, baru boleh ditambah doa bebas. Ini salah satu contohnya. Yang ternyata gitu kan, di dalam hadisnya itu yang memintanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu si benar, tapi diajarkan doanya seperti ini. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsiro. Apa iya gitu Abu Bakar demikian? Nah, artinya ini jauh lebih pantas nih. Kita jauh lebih pantas untuk berdoa seperti ini. Luar biasa nih ya, ini isi doanya nih ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebetulnya. Itunya di situ tadinya, ini yang memintanya Abu Bakar, orang yang mendapat gelar As-Siddiq. Ternyata Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Nah, anggaplah jadi begini, apa kita nggak malu gitulah? Apa kita nggak malu kalau tidak berdoa seperti ini?
Ya, apa kita nggak malu gitu ya kalau tidak berdoa seperti ini? Ya Allah, sesungguhnya aku ini zolim. Ya, apa namanya, banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri. Abu Bakar saja berdoa demikian. Apa tidak malu? Artinya apa tidak malu kalau kita tidak berdoa seperti ini? Wajib, anggaplah gitunya, wajib dalam arti bukan berdoa yang ininya, tapi kalau melihat isi doanya memang wajib. Manusia itu mengakui, wajibnya manusia itu mengakui bahwa setiap orang lah gitunya, setiap orang itu banyak berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Nah, apalagi dengan ada satu hadis qudsinya yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Allah berfirman, ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu berbuat dosa siang dan malam. Semua manusia seperti itu. Semua manusia itu artinya pasti ada dosanya, baik siang ataupun malam, atau malah setiap siang dan malam dan setiap hari. Nah, artinya kan mau tidak mengakui bagaimana Allah sudah berfirman demikian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu berdosa siang dan malam, berdosa setiap hari siang dan malam. Ya pantaslah kalau Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri, sementara tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, tambah lagi rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha penyayang. Nah, itulahnya ulasan sedikitnya yang ke apa namanya dari babnya, bab doa sebelum salam. Sekarang bab berikutnya nih, bab 150. Babnya adalah babu ma yutakhayyaru minan du'ai ba'dat tasyahhudi wa laysa biwajib. Bab, nah ini ya, ini sudah terbawa lah gitunya di apa namanya di kajian sebelumnya nih. Bab doa bebas, ma yutakhayyaru minad doa. Kalau terjemah harfiahnya, bab apa yang menjadi pilihan dari doa setelah tasyahud. Tapi lebih siliur kita sesudah siga kitu mah doa bebas setelah tasyahud, gitulah terjemah bebasnya demikian ya. Babu mayutakhayyaru minad doa ba'da tasyahud. Bab doa bebas setelah tasyahud. Walaisa biwajibin. Ini judulnya demikian ya Imam Bukhari ini. Walaisa biwajib, dan itu tidak wajib. Sunat, berarti kalau tidak wajib sunat ya, berarti doa bebas setelah tasyahud. Ini saya ulang lagi ini ya. Kalau pada sholat subuh yang tasyahudnya hanya ada satu, berarti bab yang sebelumnya tadi yang berlaku, bab 149. Sholat subuh tasyahudnya hanya ada satu. Kalau mau berdoa setelah tasyahud, doanya bagaimana? Karena ini tahiyatnya hanya ada satu, yang kemudian salam, maka yang berlaku bab yang tadi, yaitu berdoa dulu, berarti melindungkan diri dari 4 perkara, kemudian kalau mau silahkan tambah doa bebas, kemudian salam. Jadi ini Imam Bukhari ini tidak menyebut rokaat berapa. Bab doa sebelum salam, berarti pokoknya sebelum salam. Artinya pada duduk tahiyat yang kemudian salam.
Nah, kalau yang ini babu mayutakhayyaru midadua ba'da tasyahud, di sini tidak menyebut tasyahud awal, tidak menyebut tasyahud akhir, tidak menyebut kemudian salam. Ini Bukhari seperti ini judulnya, bab doa bebas setelah bacaan tasyahud, dan itu hukumnya tidak wajib. Dengan judul seperti ini berarti bisa di tasyahud awal, bisa di tasyahud akhir. Bab doa bebas setelah bacaan tasyahud. Nah, kalau yang kemudian salam, yang tadi babnya, bab doa sebelum salam. Nah, ini Bukhari ini sudah judulnya juga sudah apa namanya, sudah mengikat, itu menerangkan, sudah menjelaskan judulnya. Bab 149 itu bab doa sebelum salam. Bagaimana nih masalahnya? Bagaimana yang dimaksud dengan doa sebelum salam? Ternyata doa sebelum salam itu arti salam itu kan setelah tasyahud ya. Salam itu kan setelah bacaan tasyahudnya selesai sampai innaka hamidum majid, selesai bacaan tasyahudnya. Nah, ini kalau pada tasyahud yang kemudian salam ada doa sebelum salam. Berarti kan setelah selesai tasyahud sebelum salam doanya. Nah, dengan dua hadis ini seperti tadi masalahnya, yaitu setelah selesai bacaan tasyahud sebutannya sampai innaka hamidum majid, minta doanya yang pertama adalah yang minta perlindungan dari 4 perkara. Setelah itu boleh doa bebas. Nah, kalau yang ini dengan judul seperti ini, ya ini sudah menunjukkan bab doa bebas setelah bacaan tasyahud. Artinya bisa di tasyahud awal, bisa di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal setelah bacaan tasyahudnya selesai sampai innaka hamidum majid, langsung doa bebas. Ya langsung doa bebas ya. Berdoa minta perlindungan dari 4 perkara itu tidak ada pada tahiyat awal. Sekali lagi nih ya, yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Nah, yang itu tidak ada di tahiyat awal. Kalau tahiyat awal setelah bacaan tasyahudnya selesai sampai innaka hamidum majid, langsung doa bebas, bebaslah doanya mau apapun. Nah, misalnya yang tadi juga boleh, yang apa namanya, yang Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, boleh dibaca di tasyahud awal. Setelah innaka hamidum majid, baca doa tersebut. Setelah selesai berdoa, kemudian bangkit berdiri masuk ke rakaat ketiga. Jadi tasyahud awal hanya ada doa bebas, tidak ada doa minta perlindungan dari 4 perkara. Nah, di dalam bab ini ya, Imam Bukhari ini bab ke-150 ini ya, hanya memasukkan 1 hadis nih. Kita baca dulu nih hadisnya, bab 150, bab doa bebas setelah tasyahud. Nah, tanpa menyebut ya, tanpa menyebut tasyahud awal ataupun tasyahud akhirnya. Doa bebas setelah bacaan tasyahud. Nah, hadisnya an Abdillahi qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu alallahi min ibadi, assalamu ala fulanin wa fulan. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam walakin qulu at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultum asaba kullu amrin fis samai au bainas samai wal ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u. Nah, lumayan ya redaksinya, nggak terlalu panjang juga lah. Dari Abdullah bin Mas'ud dia. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dulu kami apabila sholat berjamaah bersama beliau, ya dulu kami apabila sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami suka membaca demikian. Ini nih yang dibacanya. Assalamu alallahi min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulan. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan, dulu apabila kami sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, kami suka berdoa, membaca seperti ini. Assalamu alallahi min ibadih. Semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada si fulan dan si fulan dan si fulan. Pokoknya yang disebut berapa gitunya terserah. Nah dulu ketika artinya pernah nih ya. Dulu kami pernah seperti itu. Ketika berjamaah bersama Rasulullah SAW, kami membaca demikian. Assalamu alallah. Semoga keselamatan dilimpahkan atas Allah. Itu nggak doakan selamat kepada Allah gitu. Assalamu alallah. Semoga keselamatan atas atau dilimpahkan kepada Allah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada si anu, si anu, si anu, si anu. Ya terserahlah hanya siapa saja yang disebut. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda. Artinya Nabi tahu bahwa seperti itu gitu yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud lah minimal katakannya yang disebut di sini. Karena Ibnu Mas'ud sudah mengatakan kami membaca demikian. Nah, kemudian Rasulullah mengetahui hal tersebut. Beliau bersabda, la taqulu assalamu alallah. Janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu membaca seperti itu, assalamu alallah. Yang artinya kan mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas Allah. Janganlah kamu berdoa seperti itu. Fa innallaha huwassalam. Karena Allah itulah assalam. Lalu kita berdoanya assalamu alallah. Dibalik bunceng orang memasak kepada Allah mendoakan demikian. Gak usah mendoakan apa-apa bagi Allah mah, hakikatnya demikian. Gak usah mendoakan apa-apa bagi Allah. Malah, ini agak melebar saja sedikit nih ya. Doa setelah azan. Doa setelah azan. Sakapung masuk tariris, masuk merinding mungkinnya bahasa kitanya merinding dengan doa setelah azan. Doa setelah azan itu kan Allahumma robba hazihi da'wati tamah wassolatil qaimah. Sampai situ dulu ya. Allahumma robba hazihi da'wati tamah. Ya Allah Robb, Allahumma robba gitu ya. Ya Allah Robb. Arti Robb itu adalah pencipta. Yang mengadakan itu kan, pencipta itu kan yang mengadakan. Ya Allah dan pemilik, sekaligus pemilik gitu ya. Seperti ya kata Rob itu seperti itulah maknanya. Misalnya Robbul Alamin. Ya, yang menciptakan alam raya ini, iya Rob itu.
Rabbul Alamin itu artinya yang menciptakan, ya sekaligus pemiliknya. Seluruh alam raya ini pemiliknya siapa? Bahkan manusia sendiri kan harus mengakui, inna lillahi, kami ini milik Allah. Kita ini milik Allah, bukan milik kita segala-galanya. Jiwa raganya, hidupnya sendiri milik Allah. Makanya bunuh diri itu dosa. Kalau hidup ini milik kita, kita mau selesai, mau berhenti, ya sudah, bunuh diri, selesaikan hidupnya. Dosa nggak? Artinya kalau hidup kita ini milik kita, kenapa Allah mesti menetapkan itu dosa? Kenapa Allah mesti mempertanyakan? Kenapa Allah mesti menuntut? Kita kan bisa mengatakan, hirup orang, no orang, kumaha orang. Bisa nggak ngomong gitu kepada Allah? Ya, bisa nggak ngomong seperti itu kepada Allah? Hirup orang, no orang, kumaha orang. Hayang ngesan, hayang dituluikan, kan nggak bisa kan? Karena Allah sudah memberitahu, Allah sudah mengajarkan, inna lillahi, kami ini milik Allah. Nah, itu arti Rob itu demikian ya. Yang mengadakan, yang menciptakan, sekaligus sebagai pemilik. Ini doa setelah azan. Azannya telah selesai, kemudian kan ini doa setelah azan. Ini pernah dibahas nih ya di bab azan. Ini kan kita boleh azan malah judul besarnya. Nah doanya kan demikian, Allahumma ya Allah Robba, pemilik, pencipta dan pemilik hazihi da'wati tamah, gitu kan doanya kan. Allahumma Robba hazihi da'wati tamah, ya Allah pencipta dan pemilik seruan yang sempurna ini. Rabba hazihi da'wati tamah, seruan yang sempurna ini. Artinya tidak akan ada seruan sebaik bahkan sempurna seperti azan. Tidak akan ada seruan, panggilan yang lebih baik bahkan sempurna dibandingkan dengan azan. Ya cobalah lihat kalimat-kalimat azan dari awal sampai akhir seperti apa. Seruannya saja yang menjadi seruannya di dalam azan itu kan dua, bukan dari awal sampai akhir, bukan. Yang menjadi seruannya itu ada dua, yaitu hayya ala sholah, satu lagi hayya alal falah. Itu kan suka diartikan mari kita sholat. Itu kan hayya alal sholah kan suka diartikan demikian kan. Mari, ayo, gitulah ajakan. Ayo, mari kita sholat. Hayya alal falahnya taye tahano muntep paham gagal paham. Kalau hayya alal sholahnya mari, ayo sholat, kerjakan berarti sholatnya. Ini panggilannya kan, panggilan hayya ala sholat, ayo mari sholat. Yang kedua nih hayya alal falah, ayo mari. Al falah itu apa? Ini yang mengajak siapa sih? Itulah, ini yang menyeru itu siapa? Coba lihat lagi doa setelah azan ini, pemilik, pencipta dan pemiliknya siapa? Seruan yang sempurna ini yang menciptakannya, pemiliknya siapa? Allah. Iya, Allah lah yang menyeru. Allah yang menyeru. Jadi yang hayya ala sholah, yang ayo mari kita sholat, itu yang menyeru siapa? Allah, bukan muazin. Muazin mah hanya diperintah oleh Allah mengumandangkannya ketika masuk waktu sholat. Yang mengajak itu Allah kan. Hayya ala sholah itu ajakan, panggilan, seruan untuk mengerjakan sholat. Lalu kedua, namun gagal paham, celaka. Hayya alal falah itu apa sih artinya? Karena sama-sama ayo, mari, hayu. Kalau hayya ala sholah itu
ajakan untuk mengerjakan sholatnya. Kalau hayya alal falah, al falah itu surga. Itu Allah yang mengajak, hayu orang ke surga 5 kali tah sehari semalam. Allah mengajak, memanggil, menyeru itu manusia untuk hayya alal falah itu ke surga. Dipenuhi enggak panggilannya? Ini dipenuhi nggak panggilannya? Semacam syariat dan hakikat, itulahnya syariat dan hakikat. Orang Sunda mengatakannya syariat nama, itulahnya syariat nama. Sholat hakikat nama, ajakan sesungguhnya ajakan ke surga. Syariatnya gitunya melalui ibadah sholat. Hakikatnya Allah itu mengajak ke surga. Orang Sunda lupa nyari syariat nama diajak sholat. Hakikatnya Allah itu mengajak apa? Menyeru, mau apa? Memanggil, menyeru untuk ke surga. Makanya azan itu seruan yang sempurna, gak akan ada seruan, panggilan, ajakan yang sebaik, sehebat, bahkan sempurna seperti azan. Tadi kitunya Allahumma robba hazihi da'wati tamah wassolatil qaimah, sama itu juga nih. Wassolatil qaimah ini huruf ataf, wawunya wawu ataf. Allahumma robba hazihi da'wati tamah wassolati, artinya robba solati, robba solatil qaimah. Allah juga yang menciptakan, yang mengadakan, dan pemilik sholat itu. Itu padanya demikiannya, Allahumma robba hazihi da'wati tamah wassolati. Ini ataf Allah, jadi mudhof ilaih, mudhofnya dibuang. Jadi ini kalau dimunculkan robba hazihi da'wati tamah wa robba sholatil qaimah. Allah lah yang mengadakan, menciptakan, dan pemilik sholat yang akan didirikan. Itulah itu makna tentang panggilannya. Lanjutannya, kalau itu kan bukan doa. Itu nggak ada permintaan apa-apa. Kalau doa doa artinya kan meminta, memohon. Allahumma robba hazihi da'wati tamah wassalatul qaimah. Sampai di sana kita belum minta apa-apa. Itu pernyataan justru. Ya Allah, pemilik. Nah, kita menyerunya ya Allah, lalu kita menyebut Allah itu sebagai pencipta dan pemilik seruan yang sempurna ini, juga pencipta dan pemilik sholat yang akan didirikan. Itu baru kita menyeru Allah dengan menyebut sebagai Rob dari seruan dan dari sholat. Doanya baru setelahnya ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Nah, itu baru doanya. Kita minta apa? Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berilah Muhammad. Ati Muhammadan. Berilah Muhammad Rasulullah SAW-nya Muhammad di sini. Berilah Muhammad al-wasilah, itu satu kedudukan tertinggi, tempat khusus lah itunya. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ternyata isinya kita itu malah berdoa, meminta kepada Allah untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Kita nggak minta apa-apa di sana. Ngadoa ke Nabi ke sini teh mendoakan Rasulullah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berilah Muhammad wasilah dan fadilah. Wab'ashu, dan bangkitkanlah beliau maqama mahmuda, di satu tempat yang terpuji, allazi wa'anta, yang telah engkau janjikan untuknya. Bagi kita apa dari doa itu? Nggak ada, kita nggak minta apa-apa.
Untuk kita sendiri itunya dari doa setelah azan itu nggak ada yang permintaannya untuk kita. Pertanyaannya, Nabi perlu nggak didoakan orang? Itu Nabi perlu nggak didoakan orang? Jadi maknanya apa? Ini dari sini sih, makanya saya katakan ini melebar nih, karena Ibnu Mas'ud kan di sini, ya Allah, assalamu alaika, assalamu Allah, gitu di sini kan asalnya Ibnu Mas'ud seperti itu membacanya. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas Allah. Dicarek, dilaranglah oleh Rasulullah, jangan seperti itu. Masa berdoanya keselamatan atas Allah, Allah itulah assalam. Jadi isinya, masa mendoakan Allah, emang Allah perlu didoakan apa? Nggak ada satupun gitunya mendoakan Allah gitunya, doa apapun nggak ada. Jangankan mendoakan Allah, hakikatnya mendoakan Nabi juga. Nabi nggak perlu doa siapapun, bahkan dari seluruh manusia. Tapi kan kenyataannya demikian. Tadinya doa setelah azan itu kan isi doanya adalah mendoakan Nabi, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Satu itu doanya, berilah Muhammad itu wasilah dan fadilah, wab'athu, dan bangkitkanlah dia maqamam mahmudah, di satu tempat yang terpuji, allazi wa antah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Pada pertanyaannya yang barusan, emang Rasulullah perlu didoakan orang? Isi doanya demikian. Itu hakikatnya kita ini menyambungkan diri dengan Rasulullah SAW. Benar kalimatnya itu isinya mendoakan Rasulullah, tapi sebetulnya itu untuk kita, bukan untuk Rasulullah. Ngerah nyambung atau jeng Nabi itu, kita bisa katakanlahnya nanti di akhirat mengatakan, Rasulullah saya ini kan suka mendoakanmu waktu di dunia, di aku Nabi itu. Karena bagi Nabi nggak berpengaruh apapun, bagi Rasulullah sendiri nggak pengaruh apapun mau didoakan oleh seluruh manusia. Rasulullah itu sudah di apa namanya, maka yang didoakan di situ itu sebetulnya yang sudah dipastikan oleh Allah, bahwa Rasulullah itu diberi wasilah, yaitu kedudukan tertinggi, wal fadilah, dan keutamaan itu sudah dipastikan, nggak usah didoakan. Allah sudah memastikan Rasulullah itu demikian. Wab'athu maqamam mahmudah, itu sudah makanya di sini di ujungnya kan maqamam mahmudah allazi wa'adah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Gak perlu kita mendoakan seperti itu kepada Allah, karena itu sudah Allah pastikan. Jadi membaca doa setelah azan itu, meskipun isinya mendoakan Nabi, itu hakikatnya adalah kita ini menyambungkan diri dengan Nabi itu. Ngarah apa namanya, connect alah gitu, ngarah connect dengan Nabi itu. Rasulullah saya umatmu, kamu siapa? Kalau Nabi nggak kenal gimana? Kalau Nabi menjawab demikian mau bagaimana? Di akhirat, katakanlahnya di akhirat, di mahsyar lah sebut. Dimana di mahsyar itu kan situasinya sangat mengerikan. Semua manusia yang pernah diciptakan Allah dikumpulkan di sana, di satu tempat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan semuanya tidak beralas kaki, kabayang abring-abringan karitu kan, dia tidak ada tempat berlindung matahari, jaraknya hanya 1 mil dari atas kepala. Mau mencari pertolongan kepada siapa? Satu yang bisa diminta pertolongan, Rasulullah. Sok atuh sing nyambung jeung Nabi teh. Tak menyambungkan diri. Ya, karena kalau isinya mendoakan Nabi, sebetulnya Rasulullah itu tidak perlu didoakan oleh siapapun. Sudah Allah pastikan.
bagi Rasulullah itu satu tempat tertingginya di sisi Allah lah gitunya, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nah ini kembali ke sini nih, ya watak itu mun aya azan deh jawab batu merah nyambung jeung nabi itu. Kalau ada azan ya jawab, setelah menjawab baru berdoa kan, dan tidak boleh berdoa kalau tidak menjawab azan. Menjawab azannya enggak, lalu berdoa setelah azan. Ini menjawab azannya tidak, yang disebut menjawab itu kan mengikutinya, apa mengucapkan apa yang dikumandangkan oleh muazin itu, kita menyebutnya menjawab azan. Menjawab azannya enggak, tapi kemudian berdoa setelah azan. Geus kitu teh berjamaah nah henteu deui. Jadi kumaha itu siapa beulit itu ngajawab azan nah henteu, ngadoa we bungkul dengan maksud oh ngarah nyambung jeung nabi masa eta we bungkul. Ngajawab azan nah henteu, berjamaah nah henteu, teu kaci ngadoana ge tidak boleh. Tidak boleh menjawab azan, berdoa setelah azan bagi yang tidak menjawab azan. Kalau menjawab azan itu berarti kan menjawab panggilan dari Allah. Panggilannya apa? Ya, panggilannya apa? Itu kan yang disebut menjawab azan itu artinya kan azan itu panggilan. Menjawab azan itu artinya menjawab panggilan. Nah panggilannya apa? Dua yang tadi. Panggilan untuk ayo sholat. Nah ini yang paling luar biasa ya, kalau gagal paham cilaka. Ayo orang ke surga. Nah itu sebetulnya hayya alal falah. Allah mengajak ke surga dengan sebutan tadi cek orang Sunda mah nya salat mah syariat. Nah dah hakikat nama Allah teh ngajak ke surga. Dengan azan itu Allah itu ngajak ke surga nya syariat. Nah salat teh dah hakikat nama ngajak ke surga. Tak itu cek bahasa Sunda mah pas tah eta teh genah tah. Ya kerjakan sholatnya artinya kan. Tidak mungkin memenuhi panggilan untuk ayo ke surga, ayo ke surga. Nah, sementara sholatnya tidak dikerjakan, kan mustahil. Nah kembali nih ke sini dia. Eta sakapun masuk merinding gitunya. Kalau sudah azan gitu. Setelah azan baca doa itu dihayati gitu, baca doanya gitunya dengan makna yang tadi Allahumma robba hazihi da'wati tamah, ya Allah wahai pemilik seruan yang sempurna ini. Merindingnya itu kalau ingat orang-orang yang tidak menjawab, tidak menghampiri, tidak memenuhi seruan dari Allah ini. Hare-hare wah ya azan teh sok tariris teh waranian jelemanya diajak ke surga hare-hare kajeun beureun cek Allah teh ke tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau di ayat itu teh mah eta teh anu naon fantaziru wa inna minal muntazirin kalau nggak salah demikian lah. Itu Allah Allah memerintahkan kepada Rasulullah demikian, katakan kepada mereka tunggu saja, aku juga sama, aku juga sedang menunggu. Ya seolah-olah demikian lah, seolah-olah itunya Allah mengatakan sekarang kamu dipanggil untuk ke surga. Hare-hare apa sih bahasa Indonesianya hare-hare? Acuh tak acuh, apa namanya, diabaikan, tidak diacuhkan, diabaikan. Nah, paling demikian Allah mengatakan tunggu tanggal mainnya. Itu Rasulullah diperintah mengatakan demikian, katakan kepada mereka tunggulah karena kami juga sedang menunggu. Nah kembali nih ke sini nih, salah berarti ini ya doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud ketika tahiyat. Ya, Ibnu Mas'ud membaca seperti ini, seperti yang tadi Allahumma assalamu ala Allah. Kamu jangan mengatakan assalamu ala Allah, fa innallaha huwassalam. Allah itulah assalam. Nih masa assalamu ala Allah
atau pabalik letah. Cuma orang Sunda atau pabalik letah. Bagaimana ini keselamatan atas Allah, assalam Allah. Allah itulah assalam. Fa innallaha wassalam. Walakin qulu seperti ini nih. Nah, kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang dikenalnya dengan bacaan tahiyat atau tasyahud Ibnu Mas'ud di kalangan ahli fikih disebutnya. Ini dikenal dengan sebutan demikian. Tahiyat Ibnu Mas'ud, tasyahud Ibnu Mas'ud, yaitu tahiyat atau tasyahud sebutannya ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Nih yang ini. Dan dari beberapa bacaan tahiyat itu, tahiyat Ibnu Mas'ud inilah yang terbaik. Ya, bacaan tahiyat inilah yang terbaik. Dikenalnya dengan tahiyat Ibnu Mas'ud. Ya, maksudnya adalah seperti yang di sini, yaitu bacaan tahiyat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Nah, bacaannya demikian nih. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Nah, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bacaan tahiyat atau tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu disambung dengan tasyahudnya. Arti tasyahud itu syahadat. Setelah itu ini masih di redaksi hadisnya ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini di hadis ini nih ya, di hadis ini Rasulullah mengajarkannya sampai di sana. Jadi ini kan ada, boleh disebut ada dua. Satu disebut tahiyat karena dimulai dengan kata at-tahiyat, disebut dengan tasyahud. Nah, karena di dalamnya tadi disambung dengan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka bacaan ini kan dikenalah dengan bacaan tahiyat atau tasyahud. Duduknya pun ketika membaca ini dikenal dengan duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Ini menurut hadis ini sampai di sana, sampai tasyahud. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, summa yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u. Kemudian pilihlah doa, summa yatakhayyaru, kemudian pilihlah doa ajaba ilaihi, yang apa namanya ya, kalau di lapan yang lain itu yang ahabu, ya pilihlah doa yang kamu sukai, doa yang kamu butuhkan. Dari kata yatakhayyaru itu artinya pilihlah. Nah, ini yang suka diartikan bebas, berarti ya kamu yang oleh Rasulullah yang diperintah, ya pilihlah oleh kamu doa yang kamu suka, doa yang kamu perlu. Bebas berarti kan, karena Rasulullah di sini yang dengan kata seperti ini, kemudian ya pilihlah doa yang kamu apa namanya, kamu suka, yang kamu perlu. Nah, kalau di sini di hadis ini yang diajarkan oleh Rasulullah itu tahiyat atau tasyahud sebutannya.
Rasulullah mengajarkan demikian. Sebelumnya Rasulullah mendengar, berarti seperti kata Ibnu Mas'ud tadinya, Abdullah bin Mas'ud, dulu di zaman Nabi kalau sholat berjamaah kami berdoa seperti ini, assalamu Allah wassalamu ala fulan wa fulan wa fulan. Kemudian jangan begitu berdoanya, la taqulu, jangan kamu berdoa assalamu Allah fa innallaha wassalam fakulu, begini nih gitulah. Nah ini kemudian Rasulullah mengajarkan yang barusan tahiyat sampai nanti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, tambah gitu tasyahud. Nah kalau di hadis ini setelah tasyahud Rasulullahnya memerintahkan, kemudian pilihlah doa yang kamu suka, doa yang kamu perlu. Di sini kan tidak menyebut-nyebut sholawat. Nah gitulahnya, di sini kan tidak menyebut sholawat. Nah di dalam riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, di dalam hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Mas'udnya mengatakan ya tasyahadur rajulu fi sholati, ya tasyahadu teh tasyahudnya, ya tasyahadu itu kata kerja dari tasyahud, bertasyahud. Yang tadinya sebutannya kan bisa tahiyat, bisa tasyahud, yang dimaksud adalah bacaan yang tadi, mulai dari at-tahiyat disambung dengan tasyahud, itu disebutnya bacaan tahiyat atau tasyahud. Nah, di dalam hadis Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Mas'ud mengatakan ya tasyahadu rajulu fi sholati, seseorang bertasyahud atau membaca tahiyat di dalam sholatnya, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Urutannya seperti ini, sekali lagi nih di redaksinya ya. Ibnu Mas'ud mengatakan orang-orang bertasyahud kemudian bersolawat, ya tasyahadur rajulu fi sholati summa yusolli ala nabi. Dua berarti tahiyat atau tasyahud, kemudian sholawat. Nah sholawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Nah ini juga ada beberapa macam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad yang sampai innaka hamidum majid. Jadi ada 3 nih kalau dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah gitulah, ada 3 nih. Ketika duduk tahiyat atau duduk tasyahud itu, yang pertama adalah tahiyat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu sampai wa ala ibadillahi sholihin. 2 tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Nah ini seluruhnya itulah yang dibaca waktu duduk tahiyat. Itulah yang dibaca pada waktu duduk tahiyat. Ini sekali lagi nih, kalau di hadis ini yang ada riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah mengajarkan bacalah ini at-tahiyat dan seterusnya, disambunglah dengan tasyahud. Setelah itu kalau di hadis ini kemudian bacalah doa yang kamu suka. Nah kalau di dalam hadis yang lain membaca doanya itu setelah tasyahud, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi, summa yad'u li nafsihi ba'du,
Setelah itu barulah berdoa untuk dirinya. Kalau di sini disebutnya, ya pilihlah doa yang kamu suka, doa yang kamu mau. Nah, kembali ke babnya. Ini babnya adalah bab doa bebas setelah membaca tasyahud. Yang lebih jelasnya pada hadis yang barusan itu riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, yaitu tasyahud, sholawat, baru doa bebas. Kalau di sini kan doanya doa bebas ya. Nah berarti kembali lagi nih yang ke apa namanya, ke yang awal. Apabila dalam satu sholat tahiyatnya ada dua, ya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal dulu nih, sekali lagi nih ya. Setelah tahiyat awal langsung doa bebas. Setelah innaka hamidum majid lah itunya, berartinya setelah bacaannya sampai innaka hamidum majid, artinya bacaan yang tadinya tahiyat, tasyahud dan sholawatnya selesai sampai innaka hamidum majid, langsung doa bebas. Ini tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, setelah innaka hamidum majid, ada doa khusus dulu, melindungkan diri dari 4 perkara. Setelah itu baru boleh doa bebas. Nah, itulah mungkinnya kesimpulannya dari dua bab ini nih ya. Bab sebelumnya kan doa sebelum salam, di bab sebelumnya 149. Ternyata yang pertama adalah melindungkan diri dulu dari 4 perkara ini kalau sebelum salam. Setelah itu baru boleh doa bebas. Kalau pada tahiyat awal setelah innaka hamidum majid langsung doa bebas. Pada tahiyat awal tidak ada doa melindungkan diri dari 4 perkara tersebut, itu nggak ada. Langsung yang ini nih apa namanya, seperti yang ditunjukkan itu oleh Imam Bukhari di dalam babnya, bab doa bebas setelah tasyahud. Mau tasyahud awal atau tasyahud akhir boleh berdoa bebas. Hanya kalau pada tahiyat awal itu langsung berdoa bebas. Kalau pada tasyahud akhir sebelum berdoa bebas ada doa khusus dulu, melindungkan diri dari 4 perkara. Salah satu contohnya yang dimunculkan itu oleh Imam Bukhari-nya, doa bebasnya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, yang seperti tadilah penjelasannya. Padahal Abu Bakar itu as-siddiq, tapi doanya Rasulullah mengajarkan demikian. Rasanya itu saya yakin, bukan rasanya, yakinlah sebetulnya kita ini malah lebih pantas itu untuk berdoa seperti itu. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsiro. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zalim terhadap diri sendiri. Nah, saya kira ini sudah selesai lah ininya bab yang sekarang ini, bab doa bebas sebelum salam. Sekali lagi nih, di sini tidak ada sholawat, tapi di dalam riwayat yang lain, pada riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, doa bebas ini dibaca setelah sholawat. Ya, dengan redaksi ya tasyahadur rajulu nih, bertasyahud, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat, di mana solawat ketika tasyahud itu dimulai dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Nah, sholawat di dalam sholat berarti nih ya, sholawat di dalam sholat ini juga seperti ini juga nih sholawatnya ya, bukan tahiyatnya. Sholawat ketika sholat jenazah, karena di dalam sholat jenazah itu kan ada sholawat. Pada takbir pertama sholat jenazah bacaannya itu Fatihah dan sholawat.
Takbir pertamanya, takbir pertama pada sholat jenazah itu bacaannya adalah Fatihah dan sholawat. Bagaimana baca sholawatnya? Ini Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Selesai sampai situ. Kalau dalam sholat mayit, takbir berarti yang kedua. Nah, takbir pertamanya adalah Fatihah dan sholawat. Seperti apa sholawat yang dibaca pada sholat jenazah? Yang ini sholawat di dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Nah, pada riwayat Sa'id bin Mansur tadilahnya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, ternyata doa bebasnya itu setelah sholawat. Karena di dalam hadis Bukhari ini memang Ibnu Mas'ud yang menerangkan hadis ini tidak menyebut sholawatnya. Ternyata di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga nih, riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar Abi Syaibah itu Ibnu Mas'ud juga yang menerangkannya. Ternyata doa bebasnya itu setelah selesailah anggapnya bacaan tahiyat. Kita menyebutnya bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud, yaitu mulai dari at-tahiyat sampai innaka hamidum majid. Barulah berdoa bebas. Kalau rakaat pertama tasyahud awal langsung doa bebas. Kalau pada tahiyat akhir sebelum ke doa bebas, doa khusus dulu. Atau pada tasyahud akhir nih, atau pada tasyahud akhir itu hanya berdoa yang isinya melindungkan diri dari 4 perkara, tidak ditambah doa bebas. Nih sekali lagi pada tahiyat akhirnya, setelah innaka hamidum majid, berdoa melindungkan diri dari 4 perkara, tidak ditambah doa bebas. Itu juga boleh. Setelah melindungkan diri dari 4 perkara, salam. Nah, itu juga boleh, ya, tidak ditambah dengan doa bebas. Tostah beres tahnya. Ini bab berikutnya agak lucu juga nih. Babu man lamsah jabhatahu wa anfahu hatta sholat. Bab tidak mengusap dahi dan hidung. Tidak mengusap dahi dan hidung, bukan mengusap muka sebetulnya, mengusap dahi dan hidung, karena dahi dan hidung itu kan waktu sujud itulah dari wajah itu yang kena ke lantai. Ya nantilah ini di bab berikutnya demikian nih tentang mengusap dahi dan hidung.